Ya, Anda tahu kan Bank Indonesia itu apa? Bank Indonesia itu adalah bank sentral atau banknya bank. Bank of Bankers, jadi banknya bank. Jadi bank itu kalau hutang ya ke BI. Bank itu harus menuruti semua hukumnya BI gitu ya. Dasar hukumnya adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 ini tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 juga tentang Bank Indonesia. Jadi itu dasar hukumnya pengaturan bank ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini harus Anda pahami bahwa kalau ditanya jenis bank itu apa, itu bank itu ada dua, yaitu bank umum dan bank BPR ya. Bank umum itu ada bank konvensional dan bank syariah. Saat ini ada 130 buah bank umum, baik konvensional maupun syariah, baik swasta maupun BUMN. Kemudian BPR-nya ada 1.833 buah BPR. Tugas Bank Indonesia di sini adalah yang pertama yang utama adalah memelihara kestabilan nilai rupiah, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Di sini melalui yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga sistem pembayaran, kemudian mengatur dan mengawasi bank. Jadi ada empat tugas Bank Indonesia. Yang pertama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang kedua menetapkan kebijakan moneter dan melaksanakannya melalui apa? Melalui bank. Kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mengatur dan mengawasi bank. Apalagi di Indonesia karena peran bank di Indonesia itu sangat penting ya. Kemudian kewenangan BI, sistem pengawasan BI itu yang pertama, right to license atau kewenangan memberikan izin. Jadi bank itu apa-apa izin dulu ke BI. Yang kedua, right to regulate atau kewenangan mengatur. Jadi semua yang dilakukan bank itu berdasarkan peraturan dari BI tentang kesehatannya, pengaturan resiko, dan lain sebagainya. Kemudian right to control atau mengawasi. Nah, di sini BI harus mengawasi bank. Bahkan transaksi bank pun harus diketahui oleh BI. Di BI mengetahui semua transaksi bank. Kemudian yang keempat, right to impose sanction atau memberikan sanksi. Jadi kalau bank itu sudah bekerja atau berjalan melampaui batas, maka BI akan memberikan sanksinya. Kebijakan moneter ini adalah salah satu hal yang sangat diatur oleh BI. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Saya jelaskan terlebih dahulu, inflasi adalah suatu keadaan di mana jumlah uang beredar melampaui kebutuhan uang yang diperlukan. Jadi inflasi itu bukan kenaikan harga-harga, tapi inflasi itu adalah jumlah uang yang beredar lebih besar melampaui jumlah uang yang dibutuhkan. Nah, keadaan ini ditandai dengan turunnya daya beli dari mata uang negara tersebut dan diikuti oleh kenaikan harga barang-barang secara umum dalam masa atau periode tertentu. Inflasi ini tidak boleh terlalu besar ataupun tidak boleh terlalu kecil. Inflasi yang kecil menandakan daya beli masyarakat yang sangat rendah. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan harga-harga barang akan naik. Jadi inflasi itu harus stabil. Gitu ya. Nah, di sini BI dapat mengendalikan pengendalian moneter antara lain melalui yang pertama, operasi pasar terbuka. Ini adalah lelang surat berharga Bank Indonesia. Kemudian penetapan tingkat diskonto atau penetapan suku bunga. Ini melalui regulasi untuk bank-bank. Kemudian penetapan cadangan wajib minimum. Ini juga untuk bank. Jadi BI menetapkan cadangan wajib yang dimiliki oleh bank. Kemudian pengaturan kredit dan pembayaran. Cara-cara moneter juga dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Nanti di pertemuan terakhir kita akan menjelaskan mengenai perbankan syariah terlebih sendiri itu ya, babnya sendiri gitu ya. Dalam sistem pembayaran, BI ini bertugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, baik yang tunai maupun non-tunai. BI merupakan lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Jadi, selain menjaga bank, dalam sistem pembayaran, BI juga bertugas untuk menjaga nilai rupiah. Gitu ya.
Kemudian tugas BI dalam sistem pembayaran berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 99. Ini ya. BI bertugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Di sini BI menyediakan fasilitas sistem pembayaran yang efektif, efisien, aman, dan handal. Sistem finansial yang efisien, kemudian akhirnya meningkatkan kinerja perekonomian dan sektor real. Itu adalah tugas BI dalam sistem pembayaran. Jadi BI itu harus menciptakan suatu sistem finansial yang efisien. Semua lembaga keuangan itu akan diatur melalui BI dalam peraturannya, baik itu misalkan finansial teknologi itu juga diatur oleh BI. Jadi BI itu akan menciptakan suatu sistem finansial yang efisien. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja perekonomian serta meningkatkan kinerjanya sektor real. Ini adalah keterikatan sistem pembayaran moneter dengan perbankan. Efektivitas pengendalian moneter itu memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal. Kemudian, sistem pembayaran juga yang efisien juga memerlukan perbankan yang sehat. Dan sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter. Mengingat pelaksanaan kebijakan moneter tersebut terutama dilakukan melalui sistem perbankan yang sehat. Jadi ini adalah suatu hal yang saling berhubungan. Efektivitas pengendalian moneter itu membutuhkan sistem pembayaran yang efisien. Sistem pembayaran yang efisien memerlukan sistem perbankan yang sehat. Dan sistem perbankan yang sehat mendukung pengendalian moneter. Jadi itu saling berhubungan antara kebijakan moneter dengan sistem perbankan melalui sistem pembayaran.